Shalom adik-adik. Iya, berjumpa lagi dengan Bang Joshua. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa lagi, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tetap semangat, walaupun kita tidak bisa jumpa. Mari kita sama-sama satukan hati kita, pikiran kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, tetap masih semangat kan? Iya, kita mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari ambil sikap yang tenang. Mari ambil sikap juga yang benar. Jangan gelasa-gelusuk ke kiri ke kanan. Ambil hadapan untuk sikap siap untuk memuji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita nyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Yuk, sama-sama kita nyanyi. Halamannya dengan pujian.
Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita selamanya. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, dengan penuh sukacita kami memuji dan meninggikan nama-Mu, karena Engkau setia menuntun perjalanan hari-hari kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus memimpin kami yang bersekutu ini, menumbuhkan iman supaya kami tetap berpegang teguh kepada kepercayaan kami bahwa hanya Yesus Kristus jalan keselamatan. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk merasakan kasih-Mu, sehingga kami dapat mengasihi Engkau dan sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam hukum Taurat, mari kita bernyanyi dengan lagu Semesta Bernyanyi. Yuk kita nyanyikan. Sang surya, bunga bermekaran, alam riang riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah selama-lamanya. Yang layak untuk dipuji, yang layak untuk dipuji. Berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah selama-lamanya. Puji agungan namanya. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Yuk sama-sama kita baca hukum Taurat. Ada yang tahu Taurat pertama? Iya, puji Tuhan. Yuk sama-sama kita membacanya. Taurat pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi, Taurat pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Amin. Sebelum kita membacakan ayat hafalan, yuk terlebih dahulu kita siapkan Alkitab kita. Sudah ada, adik? Sudah. Sebelum kita mendengarkan ayat hafalan, mari kita bernyanyi dengan judul lagu Selamat di Tangan Yesus. Yesus, aman
hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 8 ayat 11. Yohanes itu perjanjian baru atau lama, Bang? Iya, puji Tuhan, baru. Yang sudah dapat katakan amin ya. Ya, amin. Sudah dapat? Sudah. Yuk kita sama-sama membacanya. Yohanes 8 ayat 11. Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Sekali lagi kita bacanya, Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari ambil sikap dan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan persiapkan Alkitabnya. Sudah? Sudah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyi Nyatakan Yesus Dalamku. Shalom adik-adik, selamat tahun baru untuk kita semua ya. Oke, kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, ayo kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, ditunduk kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan Yesus masih menemani kami sampai saat ini memasuki tahun 2021. Terima kasih juga Tuhan buat hari yang indah ini. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami mengerti dan memahami apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kami pada hari ini. Urapi juga hamba-Mu, guru sekolah minggu, urapi juga kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, Alkitabnya dibuka ya, udah disiapin ya. Oke, Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Ada yang tahu Ayub itu dari kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Oke, bagus sekali. Ada yang jawab Perjanjian Lama. Ternyata anak-anak sekolah minggu masih tetap ingat ya tentang firman Tuhan. Oke, Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Kakak baca dari judul, nanti adik-adik juga ikut di rumahnya masing-masing. Kesalehan Ayub dicoba. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu,
Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Oke, demikian pembacaan firman Tuhan. Ada yang tahu ini ceritanya bagaimana? Oke, pernah dengar Ayub? Ya, Ayub itu terkenal seorang yang saleh. Ada yang tahu Ayub itu dari mana? Tinggal di mana? Ya, di Uz, ya, itu dekat Kanaan. Ayub itu artinya permusuhan, berasal dari bahasa Ibrani Yobe, artinya permusuhan. Oke. Nah, Ayub ini punya anak dan punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Dan ternyata ada kebiasaan Ayub yang sangat luar biasa. Di ayat 4 katanya gini, anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta. Jadi anak-anak laki-laki sedang pesta di rumah masing-masing menurut giliran, berarti bergilir ya, berarti kompak ya anak-anaknya ya. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang, artinya yang laki-lakinya berpesta, yang boto-botonya atau saudara perempuannya tetap diundang, ya kan? Dan minum bersama-sama mereka. Dan yang luar biasa, lihat ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka. Manggil siapa? Anaknya laki-laki dan anaknya perempuan. Mau ngapain? Dan menguduskan mereka. Wah, hebat ya. Keesokan harinya pagi-pagi, berarti begitu bangun Ayub panggil anak-anaknya dan bangun, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka, sejumlah anaknya Ayub. Apa yang mau kita lihat di sini? Ayub ini tidak ingin anak-anaknya terlibat dosa. Lihat di ayat yang kelima yang terakhir. Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Nah, Ayub tidak ingin anak-anaknya berdosa. Jadi setiap hari dia panggil anak-anaknya, dia kuduskan mereka, dia berikan persembahan sejumlah anaknya. Ada 4 karakter Ayub yang sangat terkenal. Oke, 4 karakter Ayub yaitu SJTM. Apa itu S? SJTM. SJTM. Oke, SJTM. S saleh, J jujur, T takut akan Allah, M menjauhi kejahatan. Gampang ya ingatnya, SJTM. Saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wah, luar biasa ya Kak. Apa itu saleh? Saleh itu selalu rindu beribadah. Beribadah kepada siapa? Beribadah kepada Tuhan. Dia senang sekali membangun hubungan dengan Tuhan. Dia ingat, oh hari ini hari Minggu, aku harus beribadah. Itu anak saleh. Oh iya, bangun tidur pagi-pagi, aku berdoa dulu sama Tuhan. Nanti mau tidur juga dia berdoa lagi sama Tuhan. Nah, dia senang sekali melakukan hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan. Itulah S, saleh. Oke? Yang kedua tadi apa? SJTM, saleh, jujur. Jujur itu berarti berbicara dan bertindak sesuai kebenaran. Sesuai kebenaran ya, bukan sesuai kesukaan, tapi sesuai kebenaran. Dia senang mengatakan yang benar, jujur. Yang ketiga tadi SJTM, T yang ketiga. T-nya adalah takut akan Allah. Takut akan Allah bukan, iya aku gak mau lihat Allah. No, takut akan Allah itu artinya hormat kepada Allah. Karena apa? Karena dia mengasihi Tuhan. Dia gak mau kalau Tuhan jadi sedih karena tingkahnya. Dia gak mau kalau Tuhan jadi marah karena tingkahnya. Itulah takut akan Allah. Dan yang terakhir M. M itu tadi apa? Menjauhi kejahatan. Otomatis orang yang sudah saleh, yang jujur, takut akan Allah, so pasti takut melakukan yang jahat. Ya dong, bukan hanya takut melakukan yang jahat, dia langsung tidak biarkan dirinya digoda. Tidak sengaja, dia udah tahu kalau jalan dari sana pasti aku akan diganggu. Dia langsung hindarkan. Oh, kalau aku berteman dengan dia, aku pasti diajak bohong. Nah, dia langsung hindari. Artinya apa? Dia memang berusaha untuk tidak mau berbuat dosa. Oke? Paham ya? SJTM. Oke?
J, T, M. Jadi mari kita miliki karakter seperti Ayub yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Yang paling luar biasanya, lihat di penutupnya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Senantiasa berarti selalu, dan selalu. Oke, jadi mari kita memiliki karakter seperti Ayub yang selalu setia pada Allah. Sama seperti lagu ini. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Jadi mari kita tetap setia, tetap saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan sampai Tuhan memanggil kita. Oke, kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa, mengingatkan kami di awal tahun ini Tuhan, supaya kami memiliki karakter seperti Ayub yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Kami tahu Tuhan, di masa sekarang ini ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali godaan. Apalagi ketika kami melakukan segala sesuatunya melalui daring, sekolah daring, ibadah daring, PA juga daring, semuanya daring Tuhan. Tuhan Yesus, itu sangat memberatkan kami di masa pertumbuhan kami. Tapi biarlah Tuhan, kami tetap setia kepada Tuhan dan berjuang sampai Tuhan memanggil kami. Tuhan Yesus yang baik, kami tidak tahu bagaimana kondisi teman-teman kami, baik itu adik di sekolah minggu, guru sekolah minggu, juga orang tua kami yang mungkin ada yang sedang bersedih, ada yang sedang sakit. Tolong Tuhan yang menjamah mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan, semangat yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pandemi ini akan berlalu, tapi tergantung waktunya Tuhan. Dan kami tahu itu adalah waktu yang terbaik, dan kami percaya Tuhan akan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun kami berhenti berdoa, sekalipun kami berhenti mendengarkan firman Tuhan, karya Tuhan tidak pernah berhenti bekerja buat kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dengan lagu Bawa Persembahanku. 1, 2, 3. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
Adik-adik, mari kita satukan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh menikmati karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan memberikan tahun yang baru, tahun yang begitu penuh dengan harapan, tahun yang begitu sukacita untuk bisa kami menikmati di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami mau berdoa secara khusus. Bapa, berkati pemerintah kami. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat dan juga kebijaksanaan kepada pemerintah kami, agar kami sebagai masyarakat Indonesia dapat merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk para medis. Tuhan, saat ini kami melihat sudah disebar vaksin. Bapa, biarlah medis yang telah divaksin tersebut dapat menjadi saluran berkat bagi seluruh masyarakat Indonesia, agar kami terhindar dari COVID-19. Tuhan, berkati kami sebagai anak-anak Tuhan yang saat ini sedang melakukan karya yang luar biasa dalam bidang apapun ya Tuhan Yesus, agar nama Tuhan semakin kami permuliakan. Bapa, kami mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Apapun yang kami kerjakan ya Allah, itu semua tertuju hanya nama-Mu saja. Biarlah kami melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami, supaya kami dapat merasakan kehangatan yang datangnya daripada Tuhan. Dan secara khusus ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang sedang mengalami banyak pergumulan. Tuhan yang melihat hati guru-guru sekolah minggu GKPS kilometer 7. Apapun yang menjadi kendala di dalam kehidupan mereka secara pribadi lepas pribadi, Tuhanlah yang melihat. Tuhan yang memampukan untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan, berkati orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kesehatan kepada orang tua kami pribadi lepas pribadi, supaya kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang saat ini tetap setia ikut ibadah pada hari ini. Tuhan, kami tahu kerinduan mereka secara pribadi sungguh ya Allah tidak terbilang, tapi yakin kami Tuhan yang memampukan adik-adik kami, Tuhan yang berikan semangat bagi mereka, Tuhan berikan kehidupan yang luar biasa bagi mereka ya Tuhan Yesus. Sekalipun mereka masih banyak, masih kanak-kanak ya Allah, tetapi kami yakin dan percaya sukacita mereka tidak berkurang karena nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk perekonomian keluarga yang ada di Indonesia ini. Secara khusus ya Tuhan, keluarga yang ada di gereja GKPS kilometer 7. Bapak, kami tahu ekonomi secara keluarga ya Tuhan Yesus sedang mengalami keterpurukan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang memberikan semangat bagi kedua orang tua kami untuk memulihkan ekonomi di dalam keluarga kami masing-masing. Apapun yang dikerjakan orang tua kami ya Tuhan, biarlah itu menjadi tanda sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Ingatkan mereka ya Allah untuk tidak melakukan kejahatan. Tuhan, kami menaikkan doa-doa kami ini secara keseluruhan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni segala dosa kami yang kami lakukan selama 1 hari ini, supaya kami layak disebut sebagai anak Tuhan yang bertugas untuk memberkati dan juga sebagai berkat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ini doa kami ya Allah yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama anakmu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih,
Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan kami. Amin. Marilah kita berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, anami haganuk, parsadaur nami, aset orang ganuk, seng boy dalan konami, salah kana torsa, dop hama somanami, tora ageuja. Amin. Marilah kita pulang dengan damai sejahtera dan menerima berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita. Kita sudah bernyanyi dan memuji Tuhan. Masih ingat pesan Kak Deborah tadi? Seperti Ayub yang SJTM. Kita harus bisa menjadi seperti Ayub. Iya, puji Tuhan, kita sudah selesai. Dan tetap jaga kesehatannya. Kemana-mana tetap memakai masker. Jaga kesehatannya, jaga dirinya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.